warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Cefi Oktora, NPM E1D019019. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu aplikasi Shazam dan menu-menunya, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara melakukan persiapan data, di mana data tersebut akan digunakan untuk dilakukannya analisis data regresi secara linear dengan menggunakan metode matriks. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis sebuah data menggunakan metode matriks ya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu membuka aplikasi Shazam-nya. Nah, di kolom editor teman-teman silakan membuat perintah. Yaitu yang pertama ada file. Ketiga. Nah, di sini teman-teman silakan buka kembali data dari persiapan data video pertama kemarin. Nah, ini ya. Kita lihat di properties. Nah, di location ini atau lokasi ini silakan teman-teman salin ataupun copy. Dan di paste ke sini. Setelah itu garis miring. Kita lihat lagi di nama filenya. Nah, setelah seperti ini, perintah kedua yaitu sampel sampai 40. Nah, karena jumlah observasi yang saya gunakan itu ada 40, maka di sini saya tulis 40. Dan jika jumlah observasi yang teman-teman gunakan itu 30, maka menyesuaikan saja ya, tinggal dirubah saja. Nah, selanjutnya ada perintah read 33 kurung N YT 1T X2T dan X3T garis miring div. Nah, dikarenakan posisi variabel Y di persiapan data saya itu berada di setelah nomor observasi, maka Y saya berada di sini ya, bukan di ujung lagi. Selanjutnya perintahnya yaitu general sama dengan 1. Selanjutnya ada matriks X sama dengan cons garis tegak X1T. Selanjutnya ada general Y sama dengan YT, dan ada matriks sama dengan inverse. Jadi buka kurung X petik X, tutup kurung bintang X petik Y. Selanjutnya ada print betahat. Selanjutnya ada matriks lagi, matriks Y sama dengan Y dikurang X, Y dikurang X bintang betahat. Selanjutnya ada matriks sig hat sama dengan E petik E garis miring 28. Selanjutnya ada perintah print sig to hat. Nah, selanjutnya ada perintah matriks cop sama dengan sig to hat. Nah, bintang first buka kurung X petik X tutup kurung. Selanjutnya ada print cop dan ada perintah matriks lagi, matriks teror. Teror ini merupakan singkatan dari standar error ya. SIRT kurung diag buka kurung cof tutup kurung lagi. Selanjutnya ada perintah print teror, dan terakhir ada perintah stop. Nah, setelah teman-teman semua sudah membuat perintah ini, silakan klik run. Nah, setelah semua sudah, maka akan muncul hasil dari analisis regresi menggunakan Shazam, di mana kita mendapatkan nilai beta hat-nya berapa dan nilai sterornya sekian. Nah, jika di suatu keadaan analisis teman-teman itu error, misalnya seperti ini ya. Ini saya ganti ke Y. Saya run. Nah, di sini analisisnya error ya, karena ada simbol $. Maka dari itu dilihat yang salah ini berarti perintah yang atasnya yang ini. Maka dari itu dikarenakan
tidak mungkin saya merubah dari perintah general ini menjadi Y sama dengan Y, karena nanti tidak akan ada pengaruhnya, karena Y sama dengan Y itu tidak berubah ya. Maka yang saya ubah itu perintah yang atasnya menjadi YT. Maka dari itu kita sesuaikan dan kita run lagi, maka hasilnya akan keluar. Nah, setelah teman-teman semua mendapatkan nilai beta hat dan sterornya, selanjutnya teman-teman silakan salin ke Microsoft Excel untuk nilai-nilai beta hat dan sterornya tadi. Di sini kita salin, yang pertama ada 3414,197, dan yang kedua ada 80,63080 kan. Nah, untuk kolom pertama itu namanya beta hat ya, jadi beta. Terus yang kolom kedua ada standar error. Terus error tadi silakan ditulis 581,3611. Nilainya disesuaikan aja ya dengan nilai yang teman-teman dapatkan. Nah, 159,5617. Nah, setelah teman-teman sudah menyalin, langkah selanjutnya yaitu mencari T hitungnya. T hitung tadi rumusnya yaitu nilai beta dibagi dengan standar error, berarti B1 dibagi B2. Dapatilah nilai T hitungnya 5,872 sekian. Dan selanjutnya untuk T hitung dari variabel luas lahannya itu C1 dibagi C2. Nah, didapatilah nilai T hitungnya 0,5 sekian. Setelah teman-teman semua mendapatkan nilai T hitung ini, kita ingat lagi ada beberapa kriteria dalam melakukan uji hipotesis. Yang kriteria pertama, jika T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Artinya, variabel luas lahan tidak mempengaruhi jumlah produksi karet. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1, yang artinya variabel luas lahan mempengaruhi jumlah produksi karet. Nah, dalam hal ini kita akan mencari nilai dari T hitungnya ya, dan T tabelnya tadi. Nah, untuk mencari nilai T tabel, silakan dilihat di file nilai-nilai T tabel. Nah, di sini ada T distribution, di mana critical values of T ya. Di sini ada significance levelnya, degrees of freedom, dan true test-nya. Nah, dikarenakan dalam kalimat ini kita tidak mengetahui arah dari variabel tersebut, apakah ke arah positif ataupun ke arah negatif. Maka dari itu kita hanya mengetahui pengaruhnya saja. Maka dari itu kita menggunakan metode two-tailed test atau yang atas ini ya. Nah, untuk nilai ini sendiri, nilai 0,1, 0,2, 1, 2, dan 5, dan 10 ini merupakan batasan dari error dari suatu penelitian. Nah, dikarenakan kita menggunakan two-tailed, berarti batasan kita yang atas ya. Nah, dikarenakan di suatu penelitian itu kita harapannya tidak ada error sedikit pun ya. Namun karena memang hukumnya pasti di penelitian, apalagi di agribisnis, itu sudah pasti ada standar nilai errornya, karena tidak ada yang sempurna gitu ya. Berarti untuk standar errornya silakan dipilih, karena di sini saya memilih batasannya yaitu 5%. Maka dari itu, untuk mencari nilai T tabel yang sudah kita gunakan pada Excel tadi, kita menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang K dikurang 1, di mana untuk mencari degrees of freedom-nya kita kurangkan saja nilai nomor observasi atau jumlah observasi dikurang variabel luas lahan dikurang 1. Tadi kan observasi saya itu berjumlah 40. Nah, dikurang variabel luas lahan itu ada 1, berarti 40 dikurang 1 dikurang 1 lagi. Maka dari itu didapatilah freedom of degrees saya yaitu 38. Nah, kita lihat nilai 38 itu ada berapa? 2,024. Berarti nilai T tabel yang saya dapatkan itu 2,024. Sini, T tabel 2,024.
Nah, setelah teman-teman sekalian mendapatkan nilai T-tabel, teman-teman mengingat lagi syarat atau kriteria dalam sebuah hipotesis. Nah, dikarenakan saya mendapatkan T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel, maka syarat yang saya penuhi ini yaitu syarat pertama, yaitu terima H0 dan tolak H1, yang artinya variabel luas lahan dari penelitian saya ini tidak mempengaruhi jumlah produksi karet. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Silakan dicoba ya. Dan disesuaikan dengan kriteria hipotesis yang teman-teman dapatkan. Nah, setelah itu silakan teman-teman mengcopy dulu pada tabel editor, di-copy dan disalin di Microsoft Word. Nah, begitu juga dengan pada tabel Shazam, blok di copy di Microsoft Word. Nah, di sini tidak disarankan untuk mengganti bentuk hurufnya ya, karena nanti akan mempengaruhi susunannya, karena akan berantakan kalau kita menggantinya. Di sini diperbolehkan untuk mengganti ukurannya saja, yaitu berkisar antara 10 sampai 11. Nah, setelah itu silakan kalian save di folder yang mudah ditemukan. Sini metode matrix. Nah, setelah semuanya selesai dan semuanya di save, maka uji analisis regresi menggunakan metode matrix secara linear sederhana sudah dilakukan ya. Nah, silakan teman-teman mencobanya sendiri di rumah. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.